selamat pagi, selamat kita berkumpul kembali di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini di hari yang luar biasa, kita mau menaikkan ucapan syukur kita karena Tuhan kita begitu baik buat kita. Sampai hari ini kita masih ada di tempat ini, kita masih dapat berdiri memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini semua adalah karena kasih anugerah-Nya yang luar biasa buat setiap kita. Yang percaya Yesus kita baik, boleh angkat tanganmu. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu yang mungkin duduk terlalu di belakang, mungkin bisa maju ke depan untuk sama-sama memuji dan memuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang sungguh baik, Engkau Tuhan yang sangat baik buat kami. Kalau sampai saat ini kami masih ada di tempat ini Tuhan, ini semua karena kasih-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa yang buat kami adalah hal yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah pagi hari ini dengan segenap hati kami, jiwa kami mau mengangkat tangan kami menyembah Engkau, Engkau yang baik, Engkau yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang percaya Yesus kita baik, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu,
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang percaya Yesus kita baik, sekali lagi katakan, Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat sendiri katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan lembut katakan, ku mau memujimu, yes, ku selalu pujimu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, kau yang layak terima bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
Tuhan sembah. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang ajaib. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan buat setiap kita. Yesus Tuhan, haleluya. Ya Rama, ya Rama, Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, 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 Korea Lama tuh. Ya Rama, 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 ya Rama, 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 ya Rama, 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 ya Rama. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini kita mau renungkan setiap kebaikan Tuhan. Semua kasih setia yang sudah Tuhan tunjukkan bagi setiap kita. Kita mau angkat tangan kita mau sembah Dia. Thank you Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih. Ya nama lama ya nama ya nama se ya namo ya nama 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 Tuhan. Baik Engkau Tuhan, baik Engkau Tuhan, haleluya. Kami percaya Engkau ada bersama-sama kami di tempat ini Tuhan. Janji firman-Mu 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada. Dan kami percaya pagi hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Perlahan-lahan saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari angkat tangan-Mu. Yakin percaya Tuhan ada di tempat ini. Oh Yesus, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jemaat Tuhan katakan, ku yakin. Iya, Engkau ada di tempat ini bersama dengan kami Tuhan. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
rasakan tak terbatas. Kau nyata di sini Tuhan. Terjadi di ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, kemenangan Engkau sediakan buat setiap kami karena kami percaya ada kuasa di dalam setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari bersama katakan amin. Percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemeriah buat nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ada kuasa di dalam namanya. Bersama katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sekali lagi yang percaya bersama katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Semua nama di atas segala nama, nama yang membebaskan, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku.
Yes, Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan nama Tuhan. Semua katakan, bangkit, sukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, sukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, sukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Yang percaya katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Jemaat Tuhan katakan, nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk berikan salam kiri kanan muka belakang, katakan nama Yesus luar biasa. Amin.
Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap janji yang Kau ucapkan bagi setiap kami tidak akan berlalu dengan sia-sia. Dan kami percaya setiap kami yang ada di tempat ini, kami semua akan terima bagian dari janji-Mu. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar Kau nyatakan bagiku. Kau Allah yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Jemaat Tuhan, mari bersama kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Allah yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku percaya, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Bersama katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragu akan kebaikan-Mu di hidupku.
Bapak Ibu Saudara tetap bangkit berdiri. Kita akan mengadakan doa penyerahan anak, dan saya undang dengan kasih Kristus pasangan Bapak Mariano Aron dan Ibu Karina Swastika Simanjuntak untuk maju ke depan bersama dengan anak dari Bapak dan Ibu. Kita akan bersatu hati bersama-sama untuk mendoakan anak dari Bapak Mariano dan Ibu Karina yang akan diserahkan pada pagi hari ini. Kita percaya ketika anak diserahkan maka berkat Tuhan turun di dalam kehidupan anak mereka, bahkan rumah tangga mereka. Tetapi biar terlebih dahulu saya akan bacakan satu ayat untuk Bapak dan Ibu. Lukas 18 ayat yang ke-15. Saya akan baca dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ayat 17, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Pada pagi hari ini pasangan dari Bapak Mariano dan Ibu Karina menyerahkan anaknya, yaitu Maria Uli Sherina Alford, untuk diserahkan kepada Tuhan dan kuasa Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa jangan menghalangi anak-anak itu untuk datang kepada Tuhan. Dan hari ini Bapak dan Ibu memberikan anak kepada Tuhan supaya kuasa Tuhan dan berkat Tuhan ada di dalamnya. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Saya akan serahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini sebuah sukacita yang besar ketika kami berada di tempat ini. Dan di hadapan hamba-Mu Tuhan, ada seorang anak yang Tuhan percayakan kepada pasangan Bapak Mariano Aron dan Ibu Karina Swastika Simanjuntak untuk dibesarkan, dan mereka menjadi teladan, mereka menjadi berkat bagi kehidupan pertumbuhan anak ini. Tetapi sebelum itu semua dilakukan, mereka menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, dengan tangan-tangan yang terangkat dan tangan hamba-Mu Tuhan yang hamba-Mu angkat dengan otoritas yang daripada Tuhan, aku menyerahkan anak ini, anak Maria Uli Sherina Alford, ke dalam tangan Tuhan. Dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya, kedatangan Tuhan dan bahkan dalam kekekalan. Aku serahkan anak ini Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau, dituntunlah engkau, dan sempurnalah berkat Allah di dalam kehidupanmu. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam hamba-Mu serahkan Tuhan Yesus kehidupan kedua orang tua dari Maria Uli Sherina Alford ini Tuhan, Ibu Karina Swastika Simanjuntak, dan juga Bapak Mariano Aron. Tuhan, biarlah kebaikan dan kemurahan Tuhan ada di dalam kedua orang tua ini. Tuhan memberikan kasih yang daripada Engkau, supaya lewat kehidupan kedua orang tua ini, anak ini dapat diberkati oleh Tuhan. Dia tahu dan dia mengerti bagaimana untuk mengenal Tuhan secara pribadi di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, harmonis ada di dalam rumah tangganya, sebab kuasa dan kemuliaan Tuhan ada di dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan kami mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan kami bersyukur bahwa Tuhan menambahkan 1 tahun umur lagi kepada Teresia. Dan pada hari ini hamba-Mu berdoa, kiranya berkat Tuhan sempurna di dalam hidup-Mu.
Kiranya kebaikan dan kemurahan Tuhan menuntun engkau, menjadikan engkau semakin baik, menjadikan engkau diberkati, anak yang pintar dengan masa depan yang daripada Tuhan. Ini firman Tuhan, di dalam Tuhan masa depan sungguh ada, dan harapannya tidak akan pernah hilang. Ia merencanakan segala hal yang indah untuk hidupmu, yang sempurna. Oleh karena itu terimalah berkat daripada Tuhan, berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira tahun-tahun umurmu diperpanjang, diberkati dengan sukacita dan panjang umur, kesehatan yang sempurna daripada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan bila hari ini kami ada, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus sukacita kami sempurna, sebab Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, urapi dengan pengurapan Tuhan. Pastikan apa yang keluar dari mulut lidah ini merupakan firman yang murni berasal daripada Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Anda boleh lihat kanan kiri, lalu bilang Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Bersukacita semuanya. Ya, semuanya diberkati Tuhan ya. Saya berdoa kebaikan dan kemurahan Tuhan terus dapat kita alami di dalam kehidupan kita ya. Tidak akan berlama, tapi kita mau sama-sama baca firman Tuhan, dan saya berdoa firman Tuhan ini memberkati setiap kehidupan Anda. Saya minta monitor di depan dikeraskan sedikit. Monitor yang ada di depan ya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, Bapak Saudara. Roma 12 ayat yang kedua ya. Kita akan baca bersama Roma 12 ayat yang kedua. Sering ini ayat ini ya. Baca sama-sama. 1, sudah ketemu teman-teman multimedia? Ya, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa? Yang sempurna. Saya ulang sekali lagi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan berkata bahwa jangan jadi serupa dengan dunia ini. Bapak Saudara, kita fokus dengan satu kalimat yang ada di dalam Roma 12 ayat yang kedua, yaitu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Seakan-akan Tuhan itu berbicara secara pribadi kepada kita, bahwa berkat yang akan kita alami dalam kehidupan ini, itu bergantung daripada pembaharuan budi kita, Bapak Saudara. Jadi kalau Anda mau diberkati, kalau Anda mau mengalami terobosan, Anda mau mengalami, ada satu pujian bilang, menikmati Tuhan katanya, menikmati Yesus. Kalau Anda mau menikmati Yesus di dalam kehidupan kita, kuncinya cuma satu, katanya berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam terjemahan yang lain dibilang berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Jadi penting untuk kita untuk harus apa? Berubah. Bilang kanan kiri, berubah itu penting bilang. Berubah itu penting. Istri saya suka bilang begini, dalam hal-hal yang memang kami harus berubah. Istri saya bilang gini, ayo kita harus berubah. Kalau kita nggak mau berubah, maka keadaanlah yang akan merubah kita, katanya gitu ya. Yeremia 29:11 bilang begini Bapak Saudara, bahwa Tuhan itu tahu rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita. Dan semua rancangan itu adalah rancangan yang indah katanya. Bukan rancangan kecelakaan buat kita, tetapi semuanya adalah rancangan damai sejahtera. Yang percaya bilang amin. Jadi Tuhan punya rencana yang indah buat kehidupan kita. Nah, untuk menikmati rencana itu ternyata kita nggak boleh jadi serupa dengan dunia ini. Nah, caranya nggak jadi serupa dengan dunia ini bagaimana Pak? Cuma satu, harus ada pembaharuan di dalam pikiran kita. Dari cara kita berpikir, kalau cara berpikir kita berubah, maka outputnya perubahan tingkah laku kita pun itu juga akan berubah Bapak Saudara. Nah, saya sering berkata bahwa tidak ada satupun manusia yang mampu mengubahkan Anda dan saya. Yang mengubahkan kita cuma satu, Roh Kudus. Oleh karena itu firman Tuhan bilang bahwa Roh Kuduslah yang menginsafkan dunia. Jadi boleh bilang sekali lagi kanan kiri, ayo harus berubah bilang. Firman Tuhan bilang jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kalau kita tahu kalimat ini, sebenarnya manusia itu sementara dicondongkan oleh dunia supaya jadi sama dengan dunia ini. Saya tuh kurang suka kalau misalnya lihat orang suka posting sesuatu masalah dalam hidupnya itu diposting secara gamblang di WhatsApp gitu ya. Atau mungkin diposting di Facebook,
Atau mungkin diposting di Instagram loh, emang nggak boleh Pak? Ya nggak apa-apa sih, sah-sah aja toh itu juga medsos Anda. Tetapi kira-kira apa yang apa yang kita mau dapatkan kalau kita tuh curhatnya tuh di medsos Bapak Saudara. Karena apapun yang kita lakukan itu hanya ada dua feedback yang akan terjadi dalam hidup kita. Menambahkan nilai kita di mata orang atau mengurangi nilai kita di mata orang. Iya kan? Ini semuanya lapar ya. Oh diem aja. Apapun yang ada dan saya lakukan itu dua feedbacknya. Menambahkan nilai Anda di mata orang atau melebihkan nilai kita di mata orang. Menurut survei, ketika kita sharing sama orang lain, itu katanya 5% ditolong, 90% tidak ditolong, 5% itu ditolong, tapi 5% lagi diceritain ke orang lain katanya. Oleh karena itu, apa gunanya kita suka sharing di status? Ya enggak masalah kalaupun, kan firman Tuhan bilang gini Bapak Saudara, apa yang kita ucapkan tuh harus yang mulia katanya. Yang sedap didengar katanya. Ya kan? Pikirkanlah semua itu. Nah artinya kan kalau dipikirkan, nanti turunnya di jempol. Firman Tuhan menulis dosa itu ada di lidah. Tetapi perhatikan baik, sebenarnya hari-hari ini dosa itu nggak cuma ada di lidah, tapi ada di jempol. Hati-hati dengan apa yang ada tekan di handphone kita. Seringkali kita nggak mempermuliakan nama Tuhan, ada orang marah-marah sama orang, dia pasang statusnya di Facebook. Orang marah-marah sama orang, pasang statusnya di Instagram, buat apa? Tapi coba kalau kita mengalami kekecewaan, orang sakitin kita. Firman Tuhan bilang masuk di kamarmu, berdoalah kepada Tuhan di tempat yang tersembunyi. Maka Allah yang ada di tempat tersembunyi akan menjawab doa, katanya gitu loh. Nah tetapi dunia itu berusaha mengubah kita, membuat karakter kita tuh gak makin sama dengan Kristus. Tetapi sebenarnya makin sama dengan dunia ini. Diviralkan ini loh, kalau dunia tuh begini, kalau kamu sedih pasang di status. Kalau kamu marah sama orang pasang di Facebook, pasang di Instagram, no. Firman Tuhan bilang kalau kamu sedih, masuk ke kamarmu, tutup pintu rapat-rapat, berdoalah kepada Bapa di tempat yang tersembunyi. Itu firman Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan katakan yang harus dirubah dari hidupmu ialah pembaharuan budimu. Kalimat yang lain dikatakan cara engkau berpikir yang harus dirubah. Karena tindakanmu itu sangat ditentukan dari bagaimana engkau berpikir. Bilang amin. Ya cara kita berpikir yang harus dirubah terlebih dahulu. Dunia ajar kita untuk khawatir. Kalau ada tantangan kita khawatir. Firman Tuhan bilang jangan kamu khawatir katanya. Karena kekhawatiran tidak menambah sehasta saja di dalam hidupmu. Saya sering katakan ini. Dunia ajar kita untuk bilang be yourself. Jadilah seperti dirimu sendiri. Tapi firman Tuhan tidak pernah ajar kita untuk menjadi seperti diri kita sendiri. Katanya. Dunia ajar kita untuk percaya diri katanya. Ayo kamu bisa, percaya dirilah. Firman Tuhan tidak pernah ajar kita untuk percaya diri Bapak Saudara. Firman Tuhan ajar saya dan Anda untuk percaya hanya kepada Kristus. Firman Tuhan bilang begini, terkutuklah kamu kalau kamu mengandalkan orang lain. Saya ubah jadi bahasa sehari-hari. Dan terkutuklah kamu kalau engkau mengandalkan dirimu sendiri. Jadi artinya kamu tidak boleh percaya sama dirimu. Karena seringkali ketika engkau sedang lemah, dirimu itu bisa menyesatkan hidupmu. Ada orang bilang, kamu kenapa kok mencuri? Lalu dia bilang, iya saya kilaf. Karena saya penuh dengan kebutuhan, saya nggak tahu saya mau dapat dari mana. Nah itu ketika seseorang disesatkan sama pikirannya sendiri. Ketika dia mentok sama kebutuhan hidup. Dia mentok sama masalah tantangan kehidupan. Akhirnya dirinya sendiri yang membuat apa? Dia tersesat. Nah oleh karena itu firman Tuhan bilang, terkutuklah kamu kalau kamu mengandalkan pikiranmu sendiri. Beberapa waktu yang lalu, saya nasihatin staf saya. Saya lupa apa yang dia buat, tetapi dia bilang begini, ya pikir saya katanya. Masalahnya apa yang dia pikir itu benar-benar salah Bapak Ibu Saudara. Lalu saya bilang, makanya apa-apa itu jangan pakai pikir saya. Kamu kan ada WhatsApp, kamu bisa tanya sama saya. Karena apapun yang kamu lakukan, ketika ada risiko yang keluar dari dalamnya, maka saya yang harus bertanggung jawab. Satu hari pekerja saya dia naik sepeda motor. Dia datang, mereka pergi duluan ke gereja untuk mempersiapkan segala sesuatunya.
Lalu waktu saya sampai di gereja, alangkah kagetnya saya, itu dua pekerja saya tuh keluar dengan compang-camping, Bapak Saudara. Saya bilang, ini orang habis digigit anjing atau apa, saya bilang. Lalu mereka keluar, saya bilang, kamu kenapa? Dia bilang, kami habis kecelakaan, Pak. Saya bilang, terus gimana? Luka semua, Bapak Saudara. Luka semua, dan beberapa peralatan yang harusnya dipasang di gereja, itu jatuh di jalan dan hilang. Dan itu udah murah. Lalu saya bilang begini, kok bisa? Nggak tahu Pak, ada ibu-ibu. Nah itu, yang disalahin ibu-ibu lagi. Ada ibu-ibu tahu-tahu apa ratingnya ke kiri, tapi dia jalannya ke kanan. Ya waktu itu saya percaya. Sampai satu momen saya tanya sama yang satunya. Saya bilang, sebenarnya apa yang terjadi? Lalu yang satu bilang begini, iya Pak, itu apa, tadi waktu nyetir itu tidur Pak, katanya. Hah? Saya bilang, kenapa kok tidur? Nggak tahu Pak. Tadi waktu nyetir tidur, entah dia kaget bagaimana, lalu dia gas dan akhirnya jatuh. Nah oleh karena itu ada peraturan di pastori di tempat kami. Saya bilang begini, you boleh pegang handphone sepanjang hari. Tapi dua peraturannya. Yang pertama, kalau saya ada, saya nggak mau lihat kamu pegang handphone, saya bilang. Dan yang kedua, jam 8 malam itu harus dikumpulkan, saya bilang. Kenapa? Karena kami dipercaya oleh pihak kampus untuk mendidik mereka. Nah mereka suka pegang handphone sampai jam 1, jam 2 pagi. Nah ketika besoknya saya beri tugas, mereka ngantuk di jalan. Dan akhirnya ruginya juga rugi di saya. Saya bilang, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, kalau engkau tabrak orang, kamu tabrak mobil, tabrak motor, itu nanti yang tanggung jawab saya bilang. Oleh karena itu hati-hati dengan apa yang kau kerjakan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik, apapun yang Tuhan mau, Anda dan saya diberkati. Tuhan mau Anda dan saya punya cara berpikir Kristus. Bilang amin dong. Kenapa? Karena apapun yang terjadi di dalam hidupmu, Allah bertanggung jawab atasnya. Makanya Tuhan gak mau, Tuhan itu sedih atas apa yang terjadi di dalam hidup Anda. Oleh karena itu seringkali Tuhan bilang dengan caranya yang lain. Tuhan bilang jam 8 malam handphone harus dikumpulkan. Lalu kamu boleh pakai handphone sepanjang hari, tetapi tiap kali saya datang, letakkan handphonemu. Apa maksudnya Pak? Anda boleh ada di dalam tantangan masalah yang mungkin membuat Anda khawatir. Tapi setiap kali engkau datang sama Tuhan, letakkan itu semua di bawah kaki Tuhan. Tuhan bilang karena tantanganmu tidak ada apa-apanya sama kuasa yang ada di dalam tubuh Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi Anda perhatikan baik bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupmu, Allah bertanggung jawab di dalamnya. Anda kira Tuhan gak sedih kalau Anda mengalami kecelakaan? Anda kira Tuhan gak sedih kalau Anda mengalami situasi yang susah di dalam rumah tangga Anda? Oleh karena itu firman Tuhan bilang, turutilah firman Tuhan. Di dalam perjanjian lama dibilang, kalungkanlah itu pada lehermu. Andai kata suami istri mau bergerak di dalam kebenaran, maka harmonisasi itu ada di dalam rumah tangga. Muka Anda semakin lapar kayaknya. Andai kata suami, istri, dan anak bergerak di dalam kebenaran, melakukan firman Tuhan, maka kebaikan dan kemurahan Tuhan ada di dalam keluarga Anda. Oleh karena itu ada pujian bilang begini, kaulah penulis hidupku. Yes, Tuhan itu sutradara kehidupan kita. Dia tidak hanya sutradara hidup kita, Dia adalah pembuat kehidupan kita. Makanya dia mereka segala sesuatu untuk kehidupan Anda dan saya, supaya Anda dan saya tidak jauh daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau hari ini ada sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu, ayo lewat firman Tuhan kita introspeksi bersama. Karena mungkin dan saya yakin pasti Tuhan mau mengerjakan hal yang indah di dalam kehidupan Anda dan saya. Berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Kalau pikiranmu berubah maka tingkahmu berubah. Kalau cara berpikirmu berubah maka engkau akan melihat bahwa ibadah itu sangat penting buat kehidupan saya. Sebuah musola di dekat rumah saya, Anda mungkin sudah sering dengar ini. Saya terberkati kenapa? Karena ada tulisan yang sangat indah. Dia bilang begini, andai kata orang-orang itu tahu bagaimana pentingnya sholat subuh katanya, maka ia akan datang ke masjid walaupun harus merangkak katanya. Izinkan saya mengambil kalimat teman kita yang ada di seberang. Kenapa? Karena kalimat ini sangat memberkati saya. Andai kata anak-anak Tuhan tahu bagaimana pentingnya punya hubungan dengan Allah, maka dia akan datang kepada Tuhan apapun kesulitan hidupnya. Aminnya coba sebelah kanan saya, yang di sini nggak ada amin. Karena Tuhan mau perubahan pikiran Anda, mengubahkan tingkah laku Anda. Dan ketika tingkah lakumu berubah, firman Tuhan bilang hidupmu menjadi utuh. Dan kau tak kekurangan satu apapun. Itu janji Allah loh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau semua orang Kristen tahu apa pikiran Allah, kenapa pembaharuan pikiran harus kita alami?
Karena sebenarnya Tuhan mau pikiran yang ada pada Allah itu juga ada pada kita. Makanya firman Tuhan bilang, pakailah pikiran Kristus. Jadi sebenarnya pembaharuan pikiran itu bukan cara berpikir yang lain, no. Tetapi pembaharuan pikiran itu adalah cara berpikir Allah yang diinstal di dalam pikiran kita. Kalau Anda dan Allah punya cara berpikir yang sama, maka ini firman Tuhan bilang, tidak hanya kebutuhanmu yang Tuhan berikan, melainkan keinginanmu pun akan Tuhan berikan. Karena pikiran Anda sefrekuensi dengan pikiran Allah. Orang yang punya cara berpikir sama dengan Allah, dia pasti akan punya pikiran-pikiran yang hanya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Saya tanya begini kepada sebuah jemaat, saya bilang begini, orang Kristen boleh nggak punya mobil 6? Anda jawab sekarang, jemaat Betani MCC. Orang Kristen boleh nggak punya mobil mewah? Boleh lah, siapa bilang nggak boleh? Orang Kristen boleh nggak makan di restoran mewah? Boleh lah. Tetapi kalau kita punya cara berpikir sama dengan Kristus, maka mobil 6-mu itu pun akan engkau bawa untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ketika engkau ada di dalam restoran yang sekali makan 12 juta, 15 juta, haleluya harganya. Tetapi itu semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kayak gimana Pak? Ya saya enggak tahu. Bukan hanya sekedar karena engkau ingin makan di sana, engkau ingin punya mobil hanya untuk gaya-gaya dan sebagainya, enggak. Tetapi karena pikiran Kristus ada pada kita, maka semua yang dipikirkan Allah itu engkau pikirkan, Bapak Saudara. Makanya firman Tuhan bilang, gak hanya yang kau butuhkan, yang you inginkan pun, kata firman Tuhan bilang, akan aku berikan kepadamu. Ada firman Tuhan bilang begini, bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Amin. Jadi gembiranya karena siapa? Karena siapa? Artinya kan kita harus mikir segala sesuatu tentang Tuhan. Maka setelah itu Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan oleh hati kita. Tuhan, sampai di sini yang berdoa, sampai di sini yang belum menikah, ya udah nggak usah angkat tangan daripada malu. Anda bilang, Tuhan aku ingin punya jodoh. Ya bilang sama Tuhan. Kalau nanti jodohku kayak artis Korea, Tuhan aku mau permuliakan nama Tuhan. Ya enggak tahu gimana cara Anda mempermuliakan nama Tuhan dengan jodoh Anda. Tapi yang pasti ketika engkau sepikiran dengan Allah, maka apapun yang menjadi keinginanmu itu sesuai dengan pikiran Kristus. Gak akan meleset dari itu. Jadi perhatikan baik-baik Bapak Saudara. Firman Tuhan katakan sekali lagi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh caramu berpikir. Bagaimana seseorang itu dapat berubah caranya berpikir? Nah ini saya kembalikan lagi. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubahkan caramu berpikir. Hanya satu, siapa? Roh Kudus. Bilang amin. Bilang kanan kiri, cuma Roh Kudus yang bisa mengubahkan kita. Oleh karena itu saya mau ajak Anda semua pada hari ini, mari kita punya Roh Kudus. Supaya lewat Roh Kudus itu cara berpikir kita dirubah. Dan ketika cara berpikir kita dirubah, maka yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab cara berpikir kita udah sama dengan cara berpikir Kristus. Apa fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita, Pak? Apa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Coba Anda buka sama-sama. Matius pasal yang ke-7 ayat 17 sampai 20. Coba. Nggak usah istri Anda bilang, Pak, berubahlah, nggak usah. Ataupun suami Anda bilang, Ma, berubah, nggak usah. Perhatikan baik, ketika caramu berpikir berubah, maka sekitarmu akan berubah semua, Bapak Saudara. Ya. Berarti kalau cara berpikir saya berubah, Pak, nanti istri saya bisa ganti orang, Pak. Ya enggak bisa ya, tetap sama istrinya. Tetapi sekitar kita akan mengalami perubahan ketika kita punya cara berpikir yang daripada Roh Kudus itu, Bapak Saudara. Coba perhatikan baik, Matius 7 ayat 17. Sudah? Ya. Saya baca juga di sini. Sebentar. Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap apa? Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Perhatikan baik, setiap pohon yang baik, setiap pohon yang baik lalu apa? Menghasilkan buah yang baik. Itu firman Tuhan bilang. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik,
Sedang pohon yang tidak baik apa? Menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Gak mungkin katanya. Ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti apa? Ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20, ayo baca sama-sama. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apa Pak fungsinya Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Roh Kudus di dalam kehidupan kita mengubahkan kita dari dalam keluar, Bapak Ibu Saudara. Bilang dari dalam keluar. Sebab buah yang baik itu dikenal dari pohonnya yang baik. Dan buah yang tidak baik dikenal dari pohonnya yang tidak baik. Firman Tuhan bilang, ini firman Tuhan yang bilang. Gak mungkin dari pohon yang gak baik keluar buah yang baik. Dan sebaliknya gak mungkin dari pohon yang baik keluar buah yang gak baik. Ada orang bilang gini, Pak, mulut saya ini tuh loh Pak. Cuma mulut saya aja Pak yang jahat. Saya kalau ngomong itu Pak, kayaknya jahat menusuk Pak. Tapi hati saya baik. Bilang kanan kiri, ka ono koyo ngono bilang. Gak ada, firman Tuhan bilang, kalau pohonnya baik, yang dikeluarkan juga baik. Kalau pohonnya gak baik, yang dikeluarkan juga gak baik. Jadi kalau Anda suka ngomong yang nyakitin istri Anda, artinya memang yang ada di dalam hatimu tuh gak baik. Saya gak sedang menghakimi, kita bercermin sama firman Tuhan. Tetapi kalau apa yang kau keluarkan baik, berarti apa yang ada di dalam hatimu baik. Dan inilah fungsi dari Roh Kudus. Roh Kudus mengubahkan Anda dari dalam keluar. Supaya segala hal yang tidak baik itu dapat menjadi baik. Masalahnya sebuah pohon pasti akan menghasilkan buah. Siapa di sini yang mau berbuah? Boleh angkat tangannya. Saya nggak pernah dengar orang tua bilang gini, Tuhan saya berdoa buat anak saya, nanti besar nggak dapat kerjaan. Biar dia nggak usah dapat jodoh Tuhan. Wes pokoknya hidupnya sial terus Tuhan. Kejatuhan tangga, ketimpa pohon, digigit anjing. Ada orang tua di sini berdoa begitu untuk anak Anda? Tengking dirimu sendiri. Nggak ada. Pasti engkau berdoa yang terbaik bukan buat anak kita. Ya firman Tuhan bilang, sebuah pohon yang baik pasti akan mengeluarkan buah yang baik. Jadi Anda jangan bilang gini, kamu tuh kok nakal senyo, cek nakalnya kamu, gak koyok papa mama, gak bisa. Firman Tuhan bilang pohon yang gak baik mengeluarkan buah gak baik. Berarti harus Anda yang berubah dulu. Ayo suami istri bilang, harus kita yang berubah dulu bilang. Takut ya, habis ini bertengkar habis ini ya. Perhatikan baik, itu firman Tuhan. Oleh karena itu ayo, Roh Kudus itu berfungsi. Dia dapat mengubahkan dari dalam dan keluar. Tuhan, Anda datang sama Tuhan. Iya Tuhan, saya gak baik. Minta Tuhan koreksi. Ada banyak hal yang harus dirubah dari hidup saya. Saya pernah bilang begini Bapak Saudara. Jangan sampai masa lalumu yang buruk itu menentukan masa depanmu. Karena masa lalumu yang buruk itu dapat diubah oleh firman Allah, saya bilang. Gak bisa. Anda jangan bilang gini, bagaimana hidup saya gak hancur. Seorang teman saya datang sama saya. Dia bilang begini, bagaimana hidup saya gak hancur, dia bilang. Gimana hidup saya gak hancur? Masa lalu saya udah dihancurkan sama orang tua saya. Saya bilang orang tuamu gak bisa hancurkan kamu punya masa depan. Ketika kamu punya cara hidup yang baik, maka hidupmu pun akan menghasilkan segala hal yang baik. Seorang teman saya dia bilang sama saya, gimana hidup saya sekarang hancur? Saya gak punya pekerjaan, saya kerja dimanapun, 1-2 bulan saya dikeluarkan dan sebagainya. Hari ini Bapak Saudara, seorang teman saya, dia bahkan beli air minum galon 4.000 rupiah aja gak ada duit Bapak Saudara. Dia datang sama saya beberapa bulan yang lalu. Saya bilang ada sesuatu yang Tuhan mau rubah dari dalam hidupmu. Kalau Tuhan sudah rubah hatimu, maka Tuhan akan rubah setiap output yang keluar dari dalam kehidupanmu, saya bilang. Semenjak hari itu dia bilang gini, saya mau mulai hari ini melayani Tuhan. Karena ini orang udah lost bertahun-tahun. Saya bilang, Tuhan mau kamu melayani Tuhan. Saya bilang, ayo Tuhan mau kamu melayani Tuhan. Di dalam keterbatasannya Bapak Saudara, dia melayani Tuhan. Habis Bapak Saudara, kendaraan semua dijual, dia gak punya apa-apa. Waktunya gak punya apa-apa baru ingat saya. Gak apa-apa, emang udah gitu. Dia bilang, saya mau ke gereja tapi saya gak ada kendaraan. Saya bilang, nanti pengerja yang jemput kamu. Kalau enggak nanti saya grabin kamu, saya bilang. Pokoknya ayo ibadah, ayo melayani Tuhan, saya bilang. Dia bilang, aku belum makan 3 hari, saya bilang. Ya apa namanya, saya kirim makan buat kamu, saya bilang. Dia melayani Tuhan, Bapak Saudara. Sampai satu titik beberapa waktu yang lalu, beberapa hari kemarin. Dia telepon saya sambil nangis keras-keras. Orang laki maco, Bapak Saudara.
Dia bilang, dia bilang shalom, saya bilang shalom. Dia nangis. Saya bilang, sebentar nih saya ngapain kamu kalau belum apa-apa udah nangis, saya bilang. Lalu dia bilang, makasih udah didoain. Terima kasih saya sudah didoakan. Saya bilang, kenapa emangnya? Tenang dulu. Dia bilang, saya udah diterima bekerja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lalu dia bilang, yang lucunya, dia bilang, walaupun saya belum bekerja, saya udah digaji di awal, full dibayar. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Dia cari kerja di lokal nggak ada Bapak Ibu Saudara. Sampai dia bilang gini, saya loh tukang cuci mobil juga nggak apa-apa. Udah saya jadi pembantu aja di rumahmu juga nggak apa-apa. Saya bilang enggak, Tuhan siapkan yang terbaik buat engkau. Dia bilang begini, bahkan pekerjaan yang terendah pun di Indonesia saya tuh nggak bisa dapet loh, dia bilang. Saya bilang, karena Tuhan mau kasih yang tertinggi dan terbaik buat kamu, saya bilang. Anda tahu hari ini dia bekerja di mana? Bosnya itu orang Jerman, Bapak Ibu Saudara. Dan dia jadi satu-satunya tangan kanan di Surabaya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia nangis, dia telepon saya, dia nangis. Saya bilang, kalau gitu jangan pernah lupa untuk melayani Tuhan. Saya bilang, iya. Lalu besoknya dia cepat-cepat datang ke rumah saya. Dia bilang gini, aku gak mau ngapa-ngapain, aku cuma mau sampaikan ini. Dia keluarkan uang dari dompetnya, dia bilang, ini persepuluhan saya. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Saya bilang, yang kayak gini yang diberkati Tuhan, engkau nggak lupa sama Tuhan. Barusan kemarin dia datang sama saya, dia bilang gini, boleh nggak saya minta tolong, saya pinjam kendaraan, saya mau beli sepeda motor baru, dan dia sudah punya sepeda motor yang baru. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Betapa luar biasa Tuhan mengubah kehidupan orang yang mau berubah cara berpikirnya. Sebab Roh Kudus berfungsi mengubahkan Anda dari dalam keluar, Bapak Saudara. Percuma kalau dari luar kita kelihatan necis, kelihatan hebat dan luar biasa, flexing semua itu. Tetapi Roh Kudus mau mengubahkan Anda dari dalam. Supaya apa? Baunya itu terpancar keluar. Masih ingat cerita Esther? Untuk membuat Esther menjadi ratu sehari aja bisa. Tetapi memproses Esther menjadi ratu itu butuh berbulan-bulan, Bapak Saudara. Dia harus diminyaki, diberikan harum-haruman. Supaya apa? Even dia nggak pakai parfum, dia tetap mengeluarkan bau badan yang sangat wangi. Dan itu yang Tuhan mau rubah di dalam kehidupan Anda. Ketika perubahan pikiran kita terjadi, maka Tuhan akan mengubahkan bau badan kita menjadi bau kemuliaan di hadapan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Terlalu mudah untuk membuat Anda menjadi orang yang berhasil. Terlalu mudah untuk mengubahkan hidupmu menjadi hidup yang 180 derajat berubah. Luar biasa. Tetapi engkau perlu waktu untuk dipersiapkan Tuhan. Sehingga walaupun apa yang di tangan ini berubah, dulu engkau pegang kertas, hari ini engkau pegang emas. Walaupun di tangan ini berubah, itu enggak mengubah apa yang ada di dalam hati Anda. Ada banyak orang-orang Kristen, mereka hanya datang sama Tuhan waktu mereka susah. Tetapi ketika mereka diberkati Tuhan lupa, jangankan nama gembala, namanya dia sendiri aja lupa. Dia udah lupa caranya berjalan, gini terus. Lali caranya. Tapi ayo Bapak Saudara, saya khotbah begini karena jemaat Betani MCC tidak ada yang model gini. Tuh aminnya cuma 1-2, berarti yang lainnya model begini. Enggak ya, jemaat yang di luar aja yang modelnya begini ya. Nanti ketika jemaat Betani MCC keluar, nah itu Anda salah satunya. Ya udah, habis ini saya mau tutup firman Tuhan. Silakan teman-teman pemain musik. Roh Kudus mengubahkan Anda dari dalam keluar. Ketika yang di dalam itu berubah, waktu dia keluar, saya mau perhatikan baik. Dimanapun engkau berada, engkau permatanya Tuhan. Walaupun kau ada di tengah tempat sampah, engkau permatanya Allah. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam udah diubahkan sama Roh Kudus. Engkau jadi orang yang tidak minderan, walaupun kau berkumpul dengan orang-orang mungkin yang lebih daripada Anda. Tuhan Yesus lebih daripada apapun. Dan itu, saya bilang begini Bapak Saudara, saya sering bilang begini, Tuhan itu tidak pernah menambah harga dirimu. Jadi kalau engkau sakit hati hanya karena harga dirimu direndahkan, berarti kita belum sehati dengan Allah. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menambah harga diri kita. Buat Tuhan harga diri itu tidak penting. Karena ketika engkau ditebus, yang dinaikkan bukan harga dirimu, tetapi nilai diri Anda. Amin. Anda dapat pesan ini? Ketika Tuhan menebus Anda dan saya, ketika pembaharuan pikiran itu datang berubah dari dalam keluar, yang diubahkan bukan harga diri. Makanya orang tuh semakin dekat Tuhan, walaupun dia kayaknya diinjak-injak sama orang, dia diem aja, santai aja. Dia gak ngerasa terhina. Dia dihina sama orang gak masalah. Dia direndahkan, di underestimate orang gak apa-apa. Kenapa? Karena harga diri gak begitu penting buat dia.
Sebab Tuhan memberikan nilai diri yang tinggi buat hidupnya. Dan itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan apa yang kedua? Perhatikan baik. Roh Kudus mengubahkan dari dalam dan Roh Kudus mengubahkan keluar. Perhatikan baik-baik Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita baca sama-sama Roma 8 ayat 1 sampai 2. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Boleh? Roma 8 ayat yang ke-1. Roma 8 ayat yang pertama, ya saya akan baca. 1, 2, 3, sama-sama yuk, 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi apa? Bagi mereka yang ada apa? Di dalam Kristus Yesus. Perubahan pembaharuan pikiran. Orang-orang yang di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah apa? Memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam apa? Daging. Jadi apa yang dilakukan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Roh Kudus berkuasa untuk mengalahkan dosa. Amin. Amin. Kurang keras, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia tidak lagi dapat mendengar dakwaan-dakwaan dari iblis. Hei, kamu orang berdosa, kamu nggak bisa ibadah, ngapain? Nggak usah ibadah. Masa lalumu buruk, hei. Enggak. Orang-orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memerdekakan orang-orang tersebut, memerdekakan kita dari dosa. Adalah hal yang sangat menyedihkan ketika beberapa waktu yang lalu seorang pelayan Tuhan ada dalam satu momen kesaksian, dia maju, lalu dia cerita semuanya. Dia bilang, saya dengar bisikan-bisikan, saya disuruh bunuh diri, saya sering lihat setan di tempat saya dan sebagainya. Sehingga hidup saya beberapa waktu itu sedih, vertigo saya kumat-kumatan dan sebagainya. Saya bilang Roh Kudus belum bekerja secara maksimal di dalam kehidupan orang ini. Kenapa? Orang-orang yang hidup di dalam kuasa Roh Kudus, mereka tidak hidup di dalam dakwaan iblis. Nah, bahkan ketika orang-orang bilang kamu sakit, saya pernah jalan-jalan pagi di perumahan saya, Bapak Saudara. Saya jalan-jalan, sementara saya jalan-jalan semangat. Saya telepon istri saya bilang begini, lagi jalan pagi ya? Iya, saya lagi jalan pagi, semangat. Tahu-tahu tuh ada AI, lagi saya lewat di depan rumahnya dia. Saya bilang, AI selamat pagi. Tahu gak dia bilang apa? Wih, cek lemu penyakitan kon. Sampai saya gini, saya salah apa Tuhan? Saya salah apa Tuhan? Itu beberapa bulan yang lalu ya. Lalu saya telepon istri saya bilang, pahitnya ini mulutnya AI ini, saya bilang. Pahit banget. Lalu saya ingat ya benar, memang keluarganya tuh pahit Bapak Saudara. Itu tiap hari bertengkar, teriak-teriak, gak karu-karuan. Salah satu dari anaknya tetangga saya ini, ya dia hidup dengan tidak wajar Bapak Saudara. Mulai hari itu saya udah gak pernah lari pagi lagi di depan rumahnya AI itu. Daripada saya lari selamat pagi AI, penyakitan ya, daripada gitu enggak usah, saya enggak mau lari di sana. Saya bilang istri saya bukan Kristen udah tak. Tapi Anda perhatikan baik, orang-orang yang punya kehidupan pahit yang boya, selamat pagi AI, pagi. Cari keringat ya, iya, cari di mana nggak tahu. Kan ada banyak. Dari semua katalog pembicaraan itu kan ada banyak gitu loh Bapak Saudara. Kenapa harus gue penyakitan? Ayo coba bapak-bapak di sini, lagi sementara jalan pagi terus tahu gini, selamat pagi, penyakitan kon gini. Langsung gini. Ayolah, kita ini orang Kristen, ucapkan sesuatu yang baik. Minta Roh Kudus itu kuasai kita, pembaharuan pikiran, supaya berubah dari cara kita berbicara. Mama teman saya datang ke dokter, dapat berita cancer ovarium kalau saya tidak salah. Dokter bilang 6 bulan lagi. Dia semangat Bapak Saudara. Setiap kali saya tanya, ya AI sehat? Dia bilang sehat. Sakit apa AI? Sehat.
Dia semangat, Tuhan tambahkan hidupnya 5 tahun, padahal 6 bulan katanya dokter. Seorang ibu sakit, gagal ginjal, harus cuci darah terus, dokter bilang, setahun aja nih, untung-untungan ini Bu. Tapi mungkin kurang dari itu, mungkin sudah gak ada. Anda tahu satu hari dia ketemu sama dokternya di mall, sampai dokternya bingung, itu sekitar 6 tahun kemudian. Dokter bilang, loh sehat, kok bisa sehat? Saya punya Yesus. Ibu ini terus hidup, dokternya yang ngomong meninggal duluan. Anda perhatikan baik, saya nggak bilang dokter nggak boleh ngomong gitu, no. Mereka ngomong dengan medis. Anda juga harus bicara sesuai dengan kenyataan. Tetapi jangan sampai mulut ini nggak memuliakan Tuhan. Jangan kayak ini, penyakitan. Kuasa Roh Kudus nggak ada dalam mulut kita. Kalaupun Anda jadi seorang tenaga kesehatan, Anda jadi dokter, walaupun Anda harus ngomong sesuatu yang jujur, tetap akhiri dengan kekuatan supaya orang tersebut kuat, saudara. Cuma ada orang-orang yang cuma dibilang gini, Pak, darahnya tinggi loh Pak, berapa? 180. Itu udah dia pikir-pikirin loh sampai 1 bulan ke depan. Ya cukup bilang aja, nggak apa-apa darah tinggi, udah biasa pada umumnya. Yang penting jaga kesehatan ya, banyak berdoa. Itu kan lebih baik lagi gitu loh. Bahkan seorang pilot waktu dia ada di atas udara, pesawat udah mau jatuh, dia nggak bilang gini, kita mau jatuh ya, pesawatnya meledak mati semua, nggak ada. Tetap pramugari waktu Anda tanya, kenapa ini, kenapa, dia bilang, semuanya aman terkendali. Semuanya aman terkendali. Walaupun setelah itu dia jalan sambil gemeter-gemeter, karena nggak ada yang bisa dia kendalikan. Tapi kalau orang dunia saja belajar untuk berkata-kata dengan baik, kenapa kita tidak minta Roh Kudus untuk mengubahkan pikiran kita, sehingga apapun yang kita keluarkan itu memberkati banyak orang. Anda perlu jadi berkat, dan itulah tujuan utama engkau diciptakan oleh Allah, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mulai hari ini ketika engkau keluar, jadilah berkat bagi siapapun. Ucapkan yang terbaik. Walau Pak, istri saya cerewet, Pak, nggak apa-apa. Nggak ada istri Anda nggak jadi apa-apa Pak. Pak, suami saya nggak bisa kerja, nggak apa-apa Bu. Nggak ada suami Anda nggak bisa jadi begini. Saya kerja sendiri, Anda nggak tahu suami Anda juga berdoa buat Anda. Anak saya Pak kayak iblis Pak, dulu mintanya gimana? Lucu orang-orang tua sekarang. Dulu waktu belum punya anak, Tuhan berikan kami anak, berikan kami anak. Tahu-tahu Tuhan kasih 3. Ditanya, mana anak-anakmu? Toyol ikut turu nang oma. Waktu dulu berdoa Tuhan minta anak, sekarang ngomongnya toyol. Come on, ayo. Tuhan Yesus memberkati Anda ya. Tuhan memberkati Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati hidup. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari satu dalam doa. Kami sudah terima firman, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Dan kami percaya Tuhan sudah memberkati setiap kami. Ajarkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, hidup oleh karena kuasa-Mu. Biar Roh Kudus mengubahkan kehidupan mereka, memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersama-sama mengangkat tangan kami. Kami berdoa bagi Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Pendeta Linda Leo. Ini doa kami yang tulus, yang terus kami ucapkan. Sebab kami mau hamba-Mu ini selalu sehat. Kami mau hamba-Mu ini selalu ada dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan berkati hamba-Mu Tuhan Yesus dengan panjang umur. Berikan dia kekuatan untuk menggembalakan setiap domba yang Tuhan percayakan digembalakan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu dengan dahsyat. Bahkan ini doa kami, tidak hanya hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala kami yang diberkati, tetapi seluruh anak-anak, anak mantu dan cucu, mereka hidup di dalam kekuasaan Allah. Diberkati Tuhan dengan sempurna. Gereja ini diberkati Allah. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan selalu terpancar dari tempat ini. Amen. Dipakai oleh Tuhan dengan dahsyatnya. Terima kasih Tuhan. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian, biar Tuhan yang memberkati dengan dahsyatnya. Berkati hidup pribadi mereka Tuhan, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Biar Tuhan menjaga hidup mereka selalu kudus di hadapan Tuhan. Jaga mulut mereka, hati mereka, pikiran mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap umat-Mu sudah diberkati Tuhan. Yang diberkati bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah terima berkat firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi saya mengajak jemaat Tuhan untuk tunduk kepala. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberkati setiap kami.
Terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar kami akan memberi yang terbaik untuk-Mu, urapi kami, tangan kami terlebih hati kami Tuhan, karena kami dapat memberi dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, jemaat Tuhan yang siap memberi yang terbaik untuk Tuhan, mari bersama katakan amin. Sambil jemaat Tuhan memberikan persembahan, kita sama-sama akan menyaksikan MCC News. Shalom Jemaat Tuhan, saatnya hadir informasi kegiatan gereja MCC dalam MCC News. CCF Citraland, setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Setiap hari Selasa CCF Menara, untuk informasi hubungi Pak Haryanto. Jumat CCF Sangaji Jakarta, untuk informasi hubungi Pak Robin. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7 hingga 8 malam. Ibadah minggu. Shalom Jemaat Tuhan, saatnya hadir informasi kegiatan gereja MCC dalam MCC News. CCF Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah terima berkat firman Tuhan, kini tiba saatnya kita akan berpisah satu dengan yang lain. Saya ajak jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Bapa di surga, berkati umat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Berkati mereka dengan kesehatan, lindungi, kebutuhan mereka cukupkan, harapan dan cita-cita mereka Tuhan wujudkan. Kebutuhan mereka Tuhan sediakan. Berkati persembahan, taburan, dan perpuluhan jemaat Tuhan, Engkau menjamin kehidupan mereka. Berdoa untuk hamba-Nya, Pastor Chandra Jeffer, yang sudah Engkau pakai melayani. Berikan kesehatan, pengurapan, berkati dalam keluarganya dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, para pemimpin kami, hikmat-Mu ada bagi mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia, Tuhan berkati semuanya. Keluarga-keluarga yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Ladang pertanian berkatilah, dan seluruh keberadaan bumi Indonesia berkatilah. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat Tuhan, cinta kasih, dan persekutuan yang manis
dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng kehidupanku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang tak membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang tak membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa